Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ayu Artila, guru program bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 2 Selong. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang product knowledge. Apa sih yang dimaksud dengan product knowledge? Product knowledge adalah semua informasi tentang suatu produk, baik barang atau jasa yang dijual dari sebuah bisnis. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama terkait segmentasi, yang kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning, yang keempat ada nama produk, yang kelima terkait dengan spesifikasi produk, kemudian yang keenam ada feature dan manfaat dari sebuah produk, yang ketujuh ada price atau harga, yang kedelapan adalah place atau lokasi, yang ke-9 ada promosi, 10 ada exiting kompetitor, yang ke-11 ada studi kelayakan bisnis, yang terakhir ada deskripsi produk. Kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi beberapa segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik serupa dari perilaku pelanggan. Kemudian membagi atau menentukan segmen mana yang mau kita layani. Ini adalah contoh dari proses segmentasi. Misalkan di sebuah kota atau sebuah desa terdapat beberapa karakteristik dari masyarakat. Bisa jadi dari segi usia, jenis kelamin, kemudian tingkatan pendidikan, hobi, minat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan di sini, di sebuah kota ada beberapa warna orang. Ada yang oranye, biru, ungu, kemudian ada warna pink. Kita akan bagi berbagai macam warna ini ke beberapa segmen. Jadi segmen pertama itu adalah oranye, segmen kedua adalah biru, segmen ketiga adalah ungu, kemudian segmen keempat adalah pink. Dari beberapa segmen yang kita bagi ini, kita akan tentukan segmen mana yang akan kita layani. Contoh berikut. Sebelum masuk ke contoh real, kita akan bahas terkait apa sih yang ada di segmentasi itu. Biasanya segmentasi itu terdapat dibagi ke dalam beberapa poin dari sisi geografi, demografi, dan psikografi. Sisi geografi itu terkait dengan lokasi, daerah, negara, kota, desa, dan lain sebagainya. Dari sisi demografi ini terkait dengan jenis kelamin, usia, kelas ekonomi, tingkatan pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian dari psikografi itu terlihat dari minat, hobi, pola pelanggan, dan lain. Sebagai contoh, kita akan mengelompokkan masyarakat ke dalam beberapa segmen. Misalkan dari jenis kelamin, usia, profesi, psikografis, tempat tinggal, dan ekonomi level. Saya akan membagi masyarakat ini ke dalam 3 segmen. Yang pertama, jenis kelamin perempuan, usia 16-20 tahun, profesinya pelajar dan mahasiswa, psikografisnya dia aktif di media sosial, tempat tinggalnya di perkotaan dengan ekonomi level B2C atau menengah ke bawah. Misalkan produk kita adalah gamis ya, lalu kita akan bagi customer kita ke dalam beberapa segmen. Kemudian segmen yang kedua itu ada perempuan usia 21-40 tahun, karyawan swasta, aktif di media sosial, tinggal di perkotaan dengan ekonomi level B2C. Kemudian segmen yang ketiga, dia perempuan juga, tapi usianya 30-50 tahun. Dia adalah ibu rumah tangga, aktif di media sosial, tinggal di perkotaan dengan ekonomi level B2C. Dari ketiga segmen ini, kita akan tentukan segmen mana yang mau kita layani. Ini akan berlanjut di poin selanjutnya, yaitu targeting.
Targeting ini adalah proses melakukan evaluasi dari daya tarik setiap segmen pasar. Kemudian kita pilih satu atau dua segmen untuk kita masuki yang akan kita jadikan. Contoh yang tadi, dari keempat segmen warna ini, misalkan kita targetkan dia di warna pink. Ini adalah segmen yang akan saya layani nih. Ini adalah targeting. Jadi dari segmentasi berlanjut ke target. Contoh yang tadi, ada 3 segmen untuk produk gamis kita. Kita pilih, kita targetkan yang mana nih dari ketiga segmen itu. Misalkan saya pilih segmen yang kedua sebagai target dari produk gamis. Misal segmen yang kedua ini adalah perempuan. Kemudian dia usia 21 sampai 40 tahun, contoh yang tadi itu ya, karyawan swasta, aktif media sosial, tinggal di perkotaan, dengan ekonomi level B2C. Jadi, kita akan fokus di segmen ini yang akan kita fokuskan nanti terkait dengan kita pasarkan produk kita ini di mana, kemudian bentuk promosinya seperti apa, tampilan dari konten promosinya seperti apa, itu mengarah ke target ini yang sudah kita targetkan. Tapi bukan berarti segmen yang lain ini tidak boleh membeli. Misalkan ibu rumah tangga mau beli gamis kita, itu bisa. Mahasiswa dan pelajar mau beli gamis kita, itu bisa juga. Tetapi yang menjadi fokus target kita itu adalah segmen yang kedua ini, yang karyawan usia 21 sampai 40 tahun. Selanjutnya, yang mana sih yang kita jadikan target, bagaimana fokus kita untuk menentukan satu segmen yang menjadi target kita? Itu terkait dengan customer atau terkait dengan customer. Jadi banyak yang salah paham, banyak yang berpikir bahwa customer dengan customer itu sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Customer itu adalah pelanggan yang membeli barang, jadi dia melakukan pembelian tapi belum tentu mengkonsumsi atau menggunakan barang yang dibeli. Misalkan ibu-ibu membelikan obat untuk anaknya, dia tidak mengkonsumsi obat yang dia beli, yang mengkonsumsi adalah anaknya. Tapi ibu ini adalah posisinya sebagai customer, sebagai orang yang membeli produk. Beda dengan customer atau konsumen. Konsumen ini adalah orang yang menggunakan barang, pengguna terakhir, end user. Dia menggunakan barang. Terkadang dia melakukan pembelian, tapi terkadang juga dia dibelikan oleh customer. Dia hanya menggunakan saja, dia tidak melakukan pembelian. Saat kita menentukan targeting, mentarget segmen mana yang akan kita jadikan target, kita fokuskan itu ke customer, bukan ke consumer. Ya, jadi yang menjadi fokus perhatian kita adalah customer. Sebagai contoh berikut, madu anak. Madu anak ini yang mengkonsumsinya adalah anak-anak. Misalkan usia 5 tahun sampai 10 tahun. Yang membeli madu ini tentu bukan anak-anak. Hampir tidak ada kita temui anak-anak usia 5 tahun pergi beli madu anak. Biasanya yang melakukan pembelian adalah orang tuanya atau kakaknya. Jadi yang menjadi target market dari madu anak ini tentu bukan anak-anaknya, tapi ibu-ibunya yang akan melakukan pembelian. Contoh lain, pupuk dewasa. Pupuk dewasa ini yang menggunakannya adalah orang tua atau lansia, usia 60 tahun ke atas atau 55 tahun ke atas. Yang melakukan pembelian itu bukan lansianya. Biasanya yang melakukan pembelian adalah anaknya atau cucunya. Jadi yang menjadi target market dari pupuk dewasa ini bukan lansianya, tapi customer yang membelinya, ibu-ibu atau cucu dari lansia ini.
kita bisa memperkirakan usianya di antara misalkan 25 tahun sampai 40 tahun. Kemudian kita akan berlanjut ke pembahasan positioning. Positioning adalah perencanaan penawaran dan citra perusahaan ke dalam benak konsumen. Jadi produk kita itu kita inginnya konsumennya mengenalnya seperti apa, itu ada di positioning. Sebagai contoh begini, misalkan ini adalah produk minuman, makanan dan minuman. Dia ada makanan enak, kurang enak, sehat, kurang sehat. Kira-kira produk kita ini itu berada di mana? Misalkan yang produk A. Produk A itu makanan dan minumannya itu enak dan sehat. Jadi dia menginginkan citra produknya di benak konsumen itu adalah makanan ini enak dan sehat, maka dia akan menampilkan enaknya dan sehatnya. Tetapi beda dengan yang B. Yang B ini adalah rasanya enak, tetapi kurang sehat. Maka yang akan dia tampilkan adalah enaknya, kurang sehatnya tentu harus disembunyikan. Jadi jangan kita menampilkan makanan saya sangat enak, tetapi kurang sehat, tidak. Kita harus menampilkan keunggulannya saja. Makanan saya ini enak, tidak perlu menampilkan kurang sehatnya. Yang kecil, dia di posisi sehat, makanan dan minuman ini sehat, tetapi rasanya kurang enak. Maka yang perlu ditonjolkan saat pemasaran adalah sehatnya. Ini adalah makanan dan minuman yang sehat. Tidak perlu kita sampaikan bahwa rasanya kurang enak, tidak perlu. Jadi di positioning itu kita memikirkan produk kita ini mau dikenal di benak konsumen itu seperti apa. Lalu sekarang kita masuk ke penamaan produk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan nama sebuah produk. Yang pertama, nama produk itu harus mudah diucapkan, harus mudah diingat, harus mudah dikenali. Nama produk juga harus bisa mempresentasikan citra dari produk kita. Selain itu, nama juga tidak boleh melanggar aturan, adat, dan budaya. Sebagai contoh beberapa produk berikut. Ini adalah beberapa produk yang namanya aneh. Satu, ini ada minuman namanya urinal. Kalau misalkan dijual di Indonesia, urinal hot drink, bisa jadi orang akan salah paham. Jangan-jangan minuman ini terbuat dari urin. Kemudian ada minuman lagi, namanya TAI, TAI. Kalau misalkan dijual di Indonesia, minuman TAI, bisa jadi orang-orang akan berpikir bahwa ini air diambil dari tempat pembuangan. Kemudian ada lagi yang terbaru, koentol. Padahal maksudnya Lucitalona itu kopi dan mentol. Tapi dengan nama yang seperti ini tentu menyalahi etika, tidak sesuai dengan etika yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian ada lagi namanya pelit. Jadi silahkan namakan nama produk yang sesuai, yang bisa mempresentasikan citra dari produk itu. Produk itu akan dikenal dari namanya. Sebagai contoh berikut, teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuk ini. Jadi dia ingin menampilkan citra dari produknya bahwa minuman ini itu terbuat dari pucuk daun teh yang harum. Kemudian ada Indomie. Ini adalah mie-nya orang Indonesia. Jadi rasanya lidahnya lidah Indonesia. Kemudian ada Sari Wangi. Dia ingin mencitrakan, menyampaikan bahwa teh ini wangi. Sari daun teh yang wangi. Kemudian ada Extra Joss. Dia ingin menyampaikan bahwa setelah minum ini orang bisa memiliki tenaga ekstra. Lanjut, kita akan masuk ke spesifikasi produk.
Spesifikasi produk adalah perincian dari produk yang akan dijual, baik berupa barang ataupun jasa. Contohnya seperti ini, ada set gamis, spesifikasinya warnanya avocado, warna sekundernya grey, kemudian material gamis dan jilbabnya itu nirmala, ada kancing dadanya busui friendly, kancing mansetnya udu friendly, kemudian manset dua warna dengan list pada manset, terdapat variasi pada kedua sisi rok dengan list vertikal, terdapat list dengan epaulet, saku kanan pada gamis, jilbab somper, include inner dan ciput. Jadi ini adalah spesifikasi produk. Rincian dari produk kita itu seperti apa? Itulah spesifikasi. Kemudian contoh lain ini spesifikasi dari laptop, speknya. Jadi ini adalah notebook, kemudian dengan ukuran layar 11,6 inch. Jadi orang bisa mengira-ngira setelah membaca spesifikasi, meskipun hanya melihat gambarnya saja. Kemudian kita akan berlanjut ke fitur dan manfaat. Fitur itu adalah karakteristik yang ada dalam hal tampilan, komponen, sifat. Kemudian kalau manfaat itu adalah keuntungan yang didapatkan jika menggunakan atau mengkonsumsi produk kita. Jadi banyak orang itu terkadang tidak paham dengan fitur, karena biasanya orang itu lebih tertarik setelah melihat manfaat. Misalkan contoh, produk ini terbuat dari 250 gram madu murni. Ini adalah fiturnya ya. 2,5 mg vitamin C, 10 mg jahe merah. Kalau kita hanya tampilkan fitur tanpa manfaat, orang terkadang bingung. Oh iya, itu fiturnya, itu komposisinya. Tapi itu untuk apa? Kalau kita tampilkan manfaat, maka bisa jadi orang akan lebih tertarik. Diperkaya dengan vitamin C dan madu murni yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi. Produk ini juga diperkaya dengan jahe merah yang mengandung antioksidan alami sehingga mampu melindungi dari kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Jadi biasanya calon customer itu melihat manfaatnya. Oh ya, saya butuh ini, saya akan beli. Oh ya, saya perlu ini, saya akan beli. Biasanya mereka lebih tertarik setelah melihat manfaat dibanding setelah melihat fitur. Jadi, fitur dan manfaat ini harus sama-sama ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada price, harga. Harga adalah hal yang sangat penting dari sebuah produk. Jangan sampai kita salah menentukan harga. Jika salah menentukan harga, bukannya untung, malah buntung. Ada beberapa metode penetapan harga. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Harga ditetapkan berdasarkan permintaan konsumen. Biasanya di saat permintaannya tinggi kemudian barang yang tersedia itu sedikit, biasanya harganya akan jauh lebih mahal atau lebih tinggi. Kemudian ada metode berbasis biaya. Harga ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Jadi kita akan hitung berapa biaya yang kita habiskan untuk menghasilkan produk ini. Lalu kita akan menentukan harga berdasarkan biaya itu. Tentu harganya di atas biaya yang sudah kita keluarkan. Yang ketiga berbasis laba. Harga ditetapkan dengan mempertimbangkan laba yang diinginkan. Berapa sih laba yang kita inginkan? Misalkan kita menginginkan laba 100% atau 50%. Jadi setelah kita hitung HPP kita misalkan 100.000, kita mau jual produk kita di harga berapa? Saya ingin untung 100%, maka kita akan jual produk kita di harga 200.000. Kemudian metode yang keempat adalah metode berbasis persaingan. Kita menetapkan harga jangan sampai jauh berbeda dari harga pesaing. Jadi kita harus analisis dulu pesaing potensial kita itu siapa.
Dia menetapkan harga itu berapa. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu rendah di bawah pesaing. Jangan terlalu tinggi di atas pesaing atau jangan terlalu rendah di bawah pesaing. Jadi kita menetapkan harga lebih dekat dengan pesaing, di bawahnya pesaing tapi tidak terlalu jauh di bawah. Misalkan pesaing kita harganya 100.000, maka kita bisa menentukan harga 95.000 dengan produk yang sama, ya. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Kenapa? Itu bisa mempengaruhi kepercayaan calon customer. Misal contoh, bedaknya Wardah, kita punya produk bedak. Bedaknya Wardah harganya 100.000. Kita mau masuk untuk jual bedak, kita punya produk bedak, mau memasarkan bedak. Saat kita menentukan harga jauh di atasnya Wardah, misalkan kita kasih harga 150, maka orang akan berpikir, ini produk apa sih baru muncul kok 150 sementara Wardah harganya 100.000. Orang akan tetap memilih produk yang selama ini mereka gunakan, yang sudah terpercaya. Tetapi kalau kita menentukan juga jauh di bawah pesaing, misalkan kita tetapkan harga 50.000 biar laris, orang juga akan berpikir, ini bahannya apa, kok murah sekali. Jadi kita menentukan harga berbasis persaingan ini, kita harus lihat pesaing potensial kita siapa, harga produk kita atau harga produknya yang sama dengan kita itu berapa, yang sejenis. Lalu kita tetapkan tidak jauh dari harga mereka, di bawah mereka tapi tidak terlalu jauh berbeda. Lanjut, kita ke place, lokasi. Dalam pemasaran konvensional, lokasi ini biasanya dipilih berdasarkan strategis atau tidaknya tempat itu, karena ini terkait dengan tempat. Tetapi dalam daring, lokasi itu tidak berbentuk fisik yang dapat dilihat, tapi dia ada di dunia maya. Ada banyak lokasi untuk pemasaran daring. Ada di Facebook, ada di YouTube, Instagram, kemudian WhatsApp, Pet, TikTok, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Lalu bagaimana caranya kita menentukan lokasi mana, media mana yang akan kita gunakan sebagai tempat kita dalam melakukan promosi produk kita? Kita menentukan lokasi ini sesuai dengan target market kita yang sudah kita targetkan di awal tadi. Jadi di awal kita menentukan segmentasi, membagi pasar ke beberapa segmen, kemudian kita menetapkan target. Dari target itu kita bisa memilih lokasi mana, media mana yang akan kita gunakan sebagai place untuk memasarkan produk. Misalkan target kita adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ini mainnya di mana sih, di media sosial mana? Dia mainnya di Facebook misalkan. Kemudian ibu-ibu juga sering belanja di Shopee. Maka kita akan memasarkan produk kita di Facebook dan di Shopee. Kalau misalkan target kita adalah remaja, remaja biasanya mainnya di mana? Remaja sekarang biasanya main di TikTok dan Instagram. Maka kita akan memasarkan produk kita di TikTok dan Instagram. Kemudian kita berlanjut ke promosi. Promosi ini adalah proses memperkenalkan produk kita ke masyarakat supaya mereka mau mencoba untuk membeli produk kita. Mencoba membeli dulu. Setelah itu tentu kita mengharapkan mereka akan melakukan repeat order. Oke, ini adalah contoh promosi. Misalkan promo paket ayam geprek hanya 12.000 saja. Dapat ayamnya, plus nasinya, plus sayurannya. Kemudian ada lagi promosi, beli 2 diskon 25%. Ini adalah teknik promosi supaya orang mau mencoba membeli produk kita. Lalu ada lagi, beli 2 dapat 3. Cuma 2.500 bisa ngenet seharian. Ini adalah beberapa contoh promosi. Bagaimana cara kita untuk menarik pelanggan agar mau mencoba produk kita.
Kemudian selanjutnya kita ke exceeding competitor atau pesaing. Kita harus melihat mana pesaing potensial kita. Kita harus analisa pesaing kita itu mainnya di mana. Di Facebook kah, di Instagram kah, TikTok, apa mereka punya website. Kita harus lihat mereka itu menampilkannya apa saja sih, kontennya seperti apa, hashtag yang digunakan itu apa saja, kata kunci yang dipakai itu apa saja. Kita harus analisis kompetitor kita. Kemudian yang ke-11 ada studi kelayakan. Kita mempelajari secara mendalam apakah bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan. Apakah produk kita ini layak atau tidak untuk dijual. Jadi sebelum melakukan pemasaran, sebelum melakukan promosi, kita harus menguji coba dulu layak atau tidak. Misalkan produk makanan. Makanan ini layak atau tidak untuk dikonsumsi. Kalau produk pakaian ini layak atau tidak untuk digunakan. Jadi kita harus uji dulu. Dan yang terakhir ada deskripsi produk. Deskripsi produk itu adalah informasi tentang produk baik berupa spesifikasi, kelebihan, cara penggunaan, dan lain sebagainya. Jadi deskripsi produk ini isinya adalah spesifikasi dari produk itu, fitur dan manfaatnya juga ada di deskripsi produk. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan bisa langsung kontak di rizky.ayu@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.